Baik, kita ketemu lagi di video pembelajaran mengenai pemrograman web. Kita akan mencoba untuk melanjutkan praktek kita yang terakhir, yaitu tentang database. Yang kemarin terakhir videonya adalah membaca data pada database MySQL dan SQLite ya, sekedar membaca. Kita lihat terlebih dahulu kemarin praktek yang terakhir, localhost praktek 3. Nah ya, ini terakhir buka data. Nah, ini data yang dari atas adalah data dari database MySQL, kemudian yang bawah adalah data yang diperoleh dari database SQLite ya. Kita akan mencoba untuk melanjutkan konsep berikutnya, yaitu menambah data. Tapi untuk yang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk yang SQLite kita hanya fokus pada MySQL. Kita copy terlebih dahulu aja prakteknya jadi praktek 4, biar tidak ada perubahan di praktek 3 sebagai arsip. Kita masuk htdoc, kita copy praktek 3, kita paste, kita rename ke praktek 4. Kita coba untuk buka praktek 4 berjalan normal atau tidak. Masih normal ya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita menghilangkan yang data dari database SQLite. Kita edit terlebih dahulu yang halaman data ya. Kita hapus saja. Yang di database SQLite ini ya, database SQLite, maka kita hapus di sebelah sini. Kita hapus, kita simpan. Nah, ini dihapus dulu aja. Nah, hanya menyisakan data yang berasal dari database MySQL. Oke, karena konsep kita akan menambah data, maka langkah pertama adalah kita harus menyiapkan formnya. Nah, untuk konsep kali ini akan sedikit berbeda karena form yang dibuat bukan berupa form yang di model di halaman webpage seperti ini ya, tapi dimodel dengan form berupa modal. Form berupa modal itu seperti apa? Saya contohkan ya di templatenya AppCup. Kita buka template aslinya AppCup. Kemarin kita menggunakan yang horizontal. Kita lihat modal. Nah, ini modal ya. Nah, ini modal. Nah, modal itu seperti ini, kita bisa lihat contohnya. Nah, semacam pop up gitu ya. Cuman ini namanya, kita nyebutnya modal kalau di dalam Bootstrap. Ini yang versi standar seperti ini tadi. Kemudian ini versi yang large itu lebar, lebih lebar. Small lebih kecil ya. Kemudian center. Nah, ini di fokus di tengah. Kita akan mencoba untuk membuatnya. Jadi formnya akan dibentuk modal seperti ini, dan juga tetap sama dipicu dengan tombol seperti ini. Jadi kita membuat tombol tambah data di bawah judul database MySQL ini. Kita lihat dulu membuat tombol itu gimana sih kemarin. Nah, anggap aja kita lupa, kita bisa cek aja di sini. Kita ambil, misal saya pingin yang tombol primary warna biru seperti ini, maka kita copy ini aja untuk pencariannya nanti.
Kita view page source-nya, kita lihat Ctrl F, kita searching. Nah, ternyata tombolnya ini ya, button, tipe button, kelas BTN, BTN primary, wave effect, wave light primary. Nah, ini kita copy terlebih dahulu untuk membuat tombol daripada kita ngetik. Kalau mau nulis juga silakan, tidak ada masalah. Ini untuk menyingkat waktu saja. Kita masukkan di bawah tag H4 seperti ini. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, kita sudah ya. Cuman ini kelihatan agak, karena jeda dengan bawahnya agak lebih itu, terlalu itu, kita kasih margin aja pakai CSS. Margin bottom kita buat 5px, 5 pixel aja. Kita lihat seberapa kalau 5 pixel, kurang dikit tambah ya, 10 pixel aja, 10 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti nama kata-katanya ya. Ini primary kita ganti tambah data seperti ini. Nah, oke. Langkah berikutnya adalah kita membuat modalnya terlebih dahulu ya, modal. Ini saya tutup. Tadi modalnya kita lihat seperti ini ya. Gimana caranya kita membuat modal seperti itu? Kita cari kata-kata standar modal ini, kita copy kayak biasa caranya ya. Kita page source. Standar modal ini, oke, berarti modalnya di sebelah bawah ini. Jadi modal itu dibentuk oleh 3 div ya. Div yang pertama seperti ini, div class ini, kemudian div class yang ini. Di dalamnya nanti di dalam div class modal konten ini nanti ada modal header, div class modal header, modal body, dan modal footer. Ini opsional, jadi sebenarnya bisa dimasukkan semua antara modal header, body maupun footer. Tetapi bisa juga kita hanya butuh modal header dan modal body, tidak ada masalah. Kita tinggal butuh yang mana itu ya. Kita copy aja dari div id my modal ini ke bawah sampai sini, tutup modalnya ya. Kita copy karena memang seperti ini. Kita daripada nulis, kita copy, kita tempatkan di mana? Kita tempatkan di luar blok aja. Jadi ini dikecilkan dulu misalkan. Nah, kita tempatkan di bawah sini aja, terpisah, karena modal tidak ada bentuknya di interface, dia baru muncul saat ditekan tombol kan, seperti itu. Ini kita tata terlebih dahulu. Kita tata terlebih dahulu. Kemudian kita hapus kontennya, disisakan aja untuk menguji apakah modalnya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita perbaiki atau kita edit dikit-dikit modalnya. Div id my modal ini adalah penanda, jadi id itu sebagai penanda modal nanti yang dipanggil ya. Kita ganti aja semisal modal tambah seperti ini. Kelas modal fade ini untuk efeknya, jadi fade gitu. Tabs index min 1 ini biar selalu di atas ya modalnya, makanya dikasih tab index 1. Tetapi nanti ini bisa kita rubah kalau dia bermasalah. Misal seperti ini, saya ingin menempatkan data tabel tetapi di dalam modal. Memang ada beberapa bootstrap yang mengharuskan untuk menghapus tabs index sama dengan min 1 ini agar data tabelnya itu tidak rusak di dalam modal. Ada yang seperti itu. Cuman kini sih di sini dibiarkan saja karena kita belum sampai ke konsep itu ya. Rule-nya dialog. Ini my modal dibuang aja karena tidak terlalu dibutuhkan.
Kemudian ini modal headingnya, ini judulnya adalah, ini judulnya kita ganti form tambah data seperti ini. Kemudian ini tombol untuk close-nya dibiarkan aja, dan ini kontennya. Kita akan mencoba untuk memanggilnya ya. Gimana caranya kita memanggil modal berdasarkan tombol? Caranya kita akan membutuhkan dua variabel tambahan yang ditempatkan di dalam tombol seperti ini. Seperti apa variabelnya? Kita lihat di sini. Nah, ini contohnya tadi ya, yang ini ya. Kenapa kok ini bisa muncul modalnya? Kita lihat di page source-nya. Ternyata dia butuh dua tambahan, adalah variabel data toggle ini dan data target. Data toggle digunakan untuk memunculkan berupa modal, sedangkan data target digunakan untuk targetnya di mana. Jadi target itu ID dari modal mana yang mau dipanggil. Makanya itu tadi saya butuh ID-nya ya. Kita copy dulu data toggle sampai di sini, kita copy terlebih dahulu. Kita tambahkan di tombol seperti ini buttonnya. Data toggle tetap modal, sedangkan data target akan kita rubah bukan my modal. Yang kita panggil adalah ID-nya bernama modal tambah. Maka di sini kita ganti modal tambah. Jangan sampai salah, pagernya tetap dimunculkan karena yang kita panggil adalah ID. Sebenarnya tidak harus pakai ID, kita bisa menggunakan kelas. Jadi di sini kita menggunakan titik dengan catatan di sini menggunakan kelas. Kalau ini kebetulan pakai ID ya, karena biar membedakan dengan efek di kelasnya nanti, jadi menggunakan ID saja. Modal tambah seperti ini. Kita simpan. Kita lihat efeknya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, bisa seperti ini ya, bisa. Nah, ini contohnya. Jadi by tombol kita sudah bisa membuat modal. Nah, berikutnya adalah kita mencoba untuk membuat form di dalam modal ini. Karena di sini ada 3 kolom ya, NIM, nama, tanggal lahir, maka di dalam modal nanti kita butuh ada 3 inputan, NIM, nama, dan tanggal lahir. Oke, kita hapus kontennya. Kita hapus, kita ganti dengan form yang akan kita bikin ya. Kita bikin terlebih dahulu form ID sama dengan form tambah, misal seperti ini. Method post oh ya, salah ya, ini seharusnya karena nanti kesalahan teknis, jadi karena tombol tambahnya ada di luar ini ya, jadi kita kembali ke konsep form. Jadi dimana sebuah data itu bisa dikirim jika tombol submitnya maupun teks yang akan dikirim itu sama-sama berada di dalam sebuah tag form. Jadi karena ini formnya ada di footer ya di sini, maka kita harus membuat struktur formnya itu di luar modal body biar bisa mencakup footer juga. Jadi di sini kita bikin formnya terlebih dahulu ya, form ID sama dengan form tambah seperti ini, kemudian ditutup di bawah sini slash form, kita arahkan ke sini. Nah, oh ini
Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini juga diberi metode post. Nah, jadi nanti biar pengirimannya pakai metode post. Jadi sebenarnya ini pembelajaran di pemrograman web 1, ini dasar sekali. Saya tidak perlu bahas ini kembali karena ini sudah dijelaskan. Di dalam modal body, coba kita akan membuat sebuah form ya. Kita lihat contoh-contoh form yang ada di AppCap seperti apa. Kita lihat komponen form elemen ya. Kita lihat oh, ada yang seperti ini. Kita lihat seperti ini, form control. Jadi ada tulisannya di sini, textual input. Here an example of form control apply to each textual HTML 5 input type. Nah, ini ya. Jadi saat kita membuat form seperti ini, maka ditambahkan kelas form control agar efeknya bisa seperti ini ya. Ini contohnya. Kita mencoba membuat, kita copy aja nanti ini, kita paste source text ya. Artisanal kale. Kita searching kata-kata artisanal kale. Oh, ini ya. Nah, ini kita bisa tahu ternyata dia butuh yang namanya form group row. Nah, ini form group row. Kita copy ya di sini. Kita paste di sini. Form group row, labelnya ini kita edit terlebih dahulu, tidak seperti ini. Label ini gini aja. Name, kita tulisin name gitu ya. Name. Kita ganti seperti ini, kita keluarkan. Kita lihat efeknya terlebih dahulu ya. Jadi kita trial dan error gimana lihat formnya. Oh, formnya seperti ini terbuat, cuman posisinya dia terlalu mepet di sebelah kiri, tidak ada marginnya. kita bikin div class row terlebih dahulu di sini. Div class row. Div seperti ini. Kemudian di setiap div class row kita bikin form group row seperti ini. Kita coba untuk di cut, kita pisah ya antara kelas form group dengan row nya, kita pisah seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini kita beri cool md semisal 6, kita efekkan 6 dulu aja. Cool md 6, kita refresh. Oh, salah tombol. Nah, seperti ini ya. Form group cool md6, maksudnya itu dia akan menempati 6 satuan dari bootstrap. Sebenarnya ini bahasan dasar dari bootstrap. Jadi satu baris penuh itu akan dinilai sebagai 12 satuan. Tetapi kalau separuh gini berarti 6 satuan kan, kalau 12 full segini. Coba kalau kita copy jadi 2, kita simpan, kita refresh dulu gimana efeknya. Ternyata di sampingnya kan. Kenapa? Karena kita menggunakan div class row itu untuk satu baris. Sedangkan 6 dan 6 maka dia akan jadi satu baris, karena kalau di total 12 kan, seperti itu.
kan 12. Jadi kita buat tiga inputan ya, name, nama, dan tanggal lahir. Oke, untuk yang pertama kita bikin name dengan size-nya 6, semisal seperti itu. Labelnya name sudah, input class form control tipe text. Oke, value-nya kita hapus. Ini kita hapus juga, kita ganti name sama dengan txt name seperti ini. Kita kalau memerlukan max length ya kita tambahkan, misalkan max length 6 semisal, karena batasnya name 6, kita kasih 6 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tanggal lahir, input class form control, tipenya bukan teks ya tapi date. Value-nya kita hapus sama ID-nya kita ganti name txt tgl seperti ini. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini ya, name-nya kosong. Kemudian kita membuat untuk yang kita copy aja ya, mulai form group row ini kita copy lagi. Untuk nama kita fullkan satu baris, maka cool md12 nama ya, form control tipe teks, kita kembali tipe teks karena nama, name txt nama seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita atur tombolnya sekalian, modal footer, button tipe button, button secondary, wave effect, data dismiss. Jadi untuk menutup modal kita butuh variabel namanya data dismiss seperti ini. Close-nya yang kita ganti namanya menjadi batal misal. Kemudian ini button button primary, wave effect, ini ya yang buat simpan, maka kita buat kata-kata simpan. Tetapi kita tidak menggunakan button, kita menggunakan submit karena konsepnya adalah dia akan mengirim data seperti ini. Seperti ini ya. Kita save terlebih dahulu. Bermasalah tidak? Oh tidak. Nah, kita tinggal mengisi nanti ya. Karena seluruh form ini isian harus diisi, maka kita kasih required tiap masing-masing isiannya. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk tombolnya kita beri name ya, name btn simpan seperti ini. Oke. Kita coba untuk proses input sederhana. Jadi di paling bawah ini kita beri php, kita beri if isset. Isset itu adalah kalau dihubungkan dengan tombol maka artinya adalah jika tombol ditekan isset itu. If isset maka kita buka kurung, apa yang ditekan kita sebutkan name-nya. Jadi kita bikin $request kita sebutkan name-nya btn simpan seperti ini. Kita kasih seperti ini. Artinya adalah jika tombol btn simpan, request btn simpan ini ditekan, maka efeknya apa? Seperti itu ya. Jadi efeknya adalah kita membuat variabelnya terlebih dahulu. $name
sama dengan $request txt name seperti ini. Kita copy untuk membuat variabel berikutnya. Nama, maka diganti txt nama, sedangkan yang berikutnya tgl maka diambil dari, kita lihat tadi pakai menggunakan txt tgl seperti ini. Jika sudah, maka kita membutuhkan beberapa script yang digunakan untuk input ke dalam database dengan sintak MySQL ya. Jadi di sini kita membuat $operasi sama dengan MySQL query buka kurung $koneksi, kemarin menggunakan koneksi ya kalau nggak salah. Nah ini koneksi, kemudian koma, diisi oleh bahasa SQL yang digunakan untuk insert data. Maka caranya kita menggunakan insert into nama tabelnya mahasiswa Valus, ada S nya ya, buka kurung tutup kurung, ada 3 isian, maka kita membuat 3. Nah, sesuai dengan urutan database adalah name, nama, dan tanggal lahir. Maka di sini kita isi variabel name, variabel nama, kemudian variabel tgl. Nah seperti ini. Kemudian bawahnya kita melakukan if lagi untuk pengecekan apakah operasi yang dijalankan berhasil atau tidak. If $operasi, maka ini maksudnya jika operasi yang dilakukan di atas berhasil, maka kita sederhana dulu ya, kita munculkan pesan berupa alert milik JavaScript. Jadi jika berhasil maka echo script, kita menggunakan JavaScript standar aja dulu, nanti kita bisa ganti ke SWAL ya, Swift Alert. Nanti kita coba untuk mengganti ke Swift Alert. Yang pertama kita akan mencoba gini terlebih dahulu, script alert berhasil ditambahkan, seperti ini. Script seperti ini kurang lebih. Kemudian else nya ya, jika tidak berhasil maka muncul pesan gagal ditambahkan. Nah seperti ini. Jika sudah, jangan lupa setelah berhasil atau gagal disimpan, karena kita masih basisnya pakai JavaScript, pakai PHP, kita refresh halamannya. Jadi kalau berhasil maka nanti data terbaru akan ditambahkan di bawah, karena konsepnya di PHP adalah bahasa server side. Jadi artinya kalau tidak merefresh halaman maka dia tidak bisa memunculkan data yang terbaru. Berbeda dengan JavaScript yang menggunakan yang tipikal bahasanya itu bahasa client side. Jadi dia bisa hanya untuk merefresh datanya saja tanpa harus merefresh halamannya. Karena kita masih belajar awal,
dan bahasa PHP-nya menggunakan server side, maka kita membuat refresh halamannya. Kita echo juga di sini, echo script, atau langsung kita tambahkan di sebelah sininya aja bisa. Kita tambahkan langsung di bawahnya, di belakangnya sini. Window.location seperti ini, bawahnya juga sama, kita tambahkan seperti ini di sini. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Satu 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 22233. Sekarang kita coba untuk menambahkan NIM dengan kode 4 ya. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan acak tanggalnya, namanya semisal Citra, semisal seperti ini. Kita simpan. Berhasil ditambahkan, saya oke. Nah, akan muncul di bawah data yang terbaru. Cukup simpel ya, karena ini hanya sederhana. Nanti kita bisa modifikasi kembali mulai dari message-nya. Jika berhasil maka kita menggunakan Sweet Alert, dan nanti berbagai modifikasi lainnya. Untuk sementara cukup sampai di sini untuk video penambahan data ke database MySQL. Nanti akan kita teruskan dengan memodifikasi ini biar lebih bagus. Cukup sekian, terima kasih.